Teorema 8.15. Jika kedua panjang sisi berhadapan sebuah segi empat kongruen, maka segi empat itu disebut jajar genjang. Diketahui segi empat ABCD, AB kongruen dengan BC dan AD kongruen dengan BC. Buktikan bahwa ABCD jajar genjang. Bukti. Langkah yang pertama yaitu AB kongruen dengan DC. Alasannya diketahui. Langkah kedua yaitu AD kongruen dengan BC. Alasannya juga diketahui. Langkah ketiga, DB merupakan garis yang melalui titik D dan B. Alasannya yaitu postulat melalui dua titik dapat dibuat tepat satu garis. Langkah keempat yaitu DB kongruen dengan DB. Alasannya yaitu sifat refleksif. Langkah kelima adalah segitiga ABD kongruen dengan segitiga BDC. Alasannya yaitu postulat sisi-sisi-sisi. Langkah keenam, sudut ABD kongruen dengan sudut BDC. Alasannya yaitu akibat dari langkah 5. Langkah ketujuh yaitu AB sejajar dengan DC. Alasannya yaitu teorema kekongruenan sudut dalam perseberangan. Langkah yang ke-8 atau yang terakhir yaitu AD sejajar dengan BC. Alasannya juga sama, yaitu teorema kekongruenan sudut dalam berseberangan. Jadi terbukti bahwa ABCD jajar genjang. Teorema 8.16. Jika dua sisi sebuah segi empat sejajar dan kongruen, maka segi empat itu disebut jajar genjang. Diketahui segi empat EFGH, EF sejajar dengan HG dan EF kongruen dengan HG. Buktikan bahwa EFGH jajar genjang. Bukti. Langkah yang pertama yaitu EF sejajar dengan HG. Alasannya yaitu diketahui. Langkah kedua yaitu EF kongruen dengan HG. Alasannya juga diketahui. Langkah ketiga, HF merupakan garis yang melalui titik H dan F. Alasannya yaitu postulat melalui dua titik dapat dibuat tepat satu garis.
Langkah yang keempat, sudut EFH kongruen dengan sudut GHF. Alasannya yaitu akibat dari langkah 1 dan langkah 3. Langkah yang kelima yaitu HF kongruen dengan HF. Alasannya karena sifat refleksif. Langkah yang keenam yaitu segitiga EFH kongruen dengan segitiga GHF. Alasannya yaitu karena postulat sisi sudut sisi. Langkah yang ketujuh yaitu sudut EFH kongruen dengan sudut GHF. Alasannya yaitu akibat dari langkah 6. Langkah yang ke-8 atau yang terakhir yaitu EH sejajar dengan FG. Alasannya yaitu teorema kekongruenan sudut dalam berseberangan. Dengan demikian terbukti bahwa EFGH merupakan jajar genjang. Teorema 8.17. Jika dua diagonal sebuah segi 4 membagi 2 satu sama lain, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Diketahui segi 4 KLMN, KM dan LN merupakan diagonal segi 4, KO kongruen dengan MO dan LO kongruen dengan NO. Buktikan bahwa KLMN merupakan jajar genjang. Bukti. Langkah pertama yaitu KO kongruen dengan MO. Alasannya yaitu diketahui. Langkah yang kedua, LO kongruen dengan NO. Alasannya juga sama, yaitu diketahui. Langkah yang ketiga, sudut KOL kongruen dengan sudut MON. Alasannya yaitu karena sudut dalam berseberangan. Langkah yang keempat, segitiga KLO kongruen dengan segitiga MNO. Alasannya yaitu definisi segitiga kongruen. Langkah yang kelima, sudut KLO kongruen dengan sudut MNO. Alasannya yaitu akibat dari langkah 4. Langkah yang keenam atau yang terakhir yaitu KL sejajar dengan NM. Alasannya yaitu teorema kekongruenan sudut dalam berseberangan. Dengan demikian terbukti bahwa KLMN merupakan jajar genjang. Teorema 8.19. Jika jajar genjang memiliki satu sudut siku-siku, maka memiliki 4 sudut siku-siku dan jajar genjang itu disebut persegi panjang. Diketahui jajar genjang PQRS, PR kongruen dengan QS,
PT kongruen dengan RT dan QT kongruen dengan ST. Buktikan bahwa PQRS persegi panjang. Bukti. Langkah yang pertama yaitu PT kongruen dengan RT. Alasannya adalah diketahui. Langkah yang kedua yaitu QT kongruen dengan ST. Alasannya juga sama, diketahui. Langkah yang ketiga, PT ditambah RT kongruen dengan PR. Alasannya yaitu penjumlahan. Langkah yang keempat, QT ditambah ST kongruen dengan QS. Alasannya juga sama, yaitu penjumlahan. Dan langkah yang kelima atau yang terakhir adalah PR kongruen dengan QS. Alasannya yaitu langkah 3 dan 4 kemudian disubstitusi. Dengan demikian terbukti bahwa PQRS merupakan persegi panjang. Teorema 8.20. Diagonal-diagonal belah ketupat tegak lurus satu sama lain. Diketahui VWXY merupakan belah ketupat. Buktikan bahwa YW tegak lurus dengan XV. Bukti. Langkah yang pertama yaitu VWXY belah ketupat. Alasannya yaitu diketahui. Langkah yang kedua yaitu YW merupakan garis yang melalui titik Y dan W. Alasannya yaitu postulat melalui dua titik dapat dibuat tepat satu garis. Langkah yang ketiga yaitu VW merupakan garis yang melalui titik V dan itu tadi X, jadi VX merupakan garis yang melalui titik V dan X. Alasannya juga sama, yaitu postulat melalui dua titik dapat dibuat tepat satu garis. Langkah yang keempat yaitu YZ kongruen dengan WZ dan VZ kongruen dengan XZ. Alasannya yaitu YW dan FX saling membagi dua. Langkah yang kelima yaitu segitiga YZV kongruen dengan segitiga WZV kongruen dengan segitiga YZV kongruen dengan segitiga WZX. Alasannya yaitu teorema sisi-sisi-sisi dan langkah 3. Langkah yang keenam yaitu sudut YZV kongruen dengan sudut WZV kongruen dengan sudut YZV kongruen dengan sudut WZX. Alasannya yaitu akibat dari langkah 5. Langkah ketujuh yaitu besar sudut YZV ditambah besar sudut WZV ditambah besar sudut YZV ditambah besar sudut WZX sama dengan 360 derajat. Alasannya yaitu penjumlahan sudut.
Angka yang ke-8 atau yang terakhir yaitu 4x sama dengan 360 derajat atau x sama dengan 90 derajat. Alasannya yaitu langkah 7 dan substitusi. Dengan demikian terbukti bahwa YW tegak lurus dengan XV. Teorema 8.21. Jika diagonal-diagonal sebuah segi 4 saling membagi sama panjang dan saling tegak lurus, maka segi 4 itu disebut belah ketupat. Diketahui segi 4 KLMN, KO kongruen dengan MO, LO kongruen dengan NO, KM tegak lurus LN. Buktikan bahwa KLMN belah ketupat. Bukti. Langkah pertama yaitu KLMN segi 4. Alasannya diketahui. Angka yang kedua yaitu KO kongruen dengan MO. Alasannya diketahui. Langkah yang ketiga, LO kongruen dengan NO. Alasannya juga sama, diketahui. Langkah yang keempat, KM tegak lurus LN. Alasannya juga sama, diketahui. Langkah yang kelima, sudut KOL kongruen dengan sudut KON kongruen dengan sudut MOL kongruen dengan sudut MON. Alasannya yaitu definisi garis saling tegak lurus. Langkah yang keenam yaitu segitiga KOL kongruen dengan segitiga KON kongruen dengan segitiga MOL kongruen dengan segitiga MON. Mohon maaf, di situ salah tulis, harusnya itu segitiga MON. Alasannya yaitu langkah 2, 3, 5 dan postulat sisi sudut sisi. Langkah yang ketujuh yaitu KL kongruen dengan KN kongruen dengan ML kongruen dengan MN. Alasannya yaitu kongruensi dari langkah 6. Langkah ke-8 yaitu KLMN adalah belah ketupat. Alasannya yaitu definisi belah ketupat. Dengan demikian, teorema 8.21 terbukti. Teorema yang terakhir yaitu teorema 8.26. Setiap dua sudut bidang dari sebuah sudut dihedral yang diketahui adalah kongruen. Diketahui sudut R dan ruas garis SE pada bidang W, dan H dan K adalah titik-titik sudut bidang sudut AHO dan sudut IKL. Buktikan bahwa sudut AHO kongruen dengan sudut IKL. Bukti. Langkah pertama yaitu sudut dihedral RSEW. Alasannya yaitu diketahui. Langkah yang kedua, misal titik Y dan N pada sisi-sisi sudut IKL sehingga KY sama dengan HA dan KN sama dengan HO. Alasannya yaitu teorema penempatan titik.
Langkah ketiga yaitu HA sejajar dengan KY. Alasannya yaitu teorema 8.2 yang berbunyi jika dua garis sebidang dan keduanya tegak lurus pada garis yang sama, maka garis-garis itu sejajar. Langkah yang keempat yaitu segi 4 AHKY jajar genjang. Alasannya yaitu teorema 8.16 yang berbunyi jika dua sisi sebuah segi 4 sejajar dan kongruen, maka segi 4 itu adalah jajar genjang. Langkah yang kelima yaitu AY sejajar dengan HK dan ON sejajar dengan HK. Alasannya karena AY sama dengan HK dan ON sama dengan HK. Langkah keenam yaitu AY sejajar dengan ON. Alasannya karena langkah 5 dan sifat transitif. Langkah ketujuh yaitu segi 4 AYNO jajar genjang. Alasannya yaitu teorema 8.16 yang berbunyi jika dua sisi sebuah segi 4 sejajar dan kongruen, maka segi 4 itu adalah jajar genjang. Kemudian langkah ke-8 yaitu segitiga AHO kongruen dengan segitiga YKN. Alasannya yaitu teorema sisi-sisi-sisi. Langkah ke-9 yaitu sudut AHO kongruen dengan sudut YKN. Alasannya yaitu akibat dari langkah 8 dan kongruensi sudut. Kemudian langkah yang ke-10 atau langkah yang terakhir, karena sudut YKN sama dengan sudut IKL, maka sudut AHO kongruen dengan sudut IKL. Jadi terbukti bahwa sudut AHO kongruen dengan sudut IKL.